Berhenti melakukan pekerjaan kalian. Kakak, apa maksud dari semua ini? Kau berhutang uang padaku. Mulai hari ini tempat ini milikku. Jika tahu yang terbaik, berhenti bekerja sekarang. Enyahlah. Kalian semua. Apakah kau tuli? Kau mengotorinya. Hadiah ulang tahun yang kubeli untuk putriku. Bagus sekali. Apa yang kau inginkan? Kau mau memukulku? Ayo kalau begitu. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Lepaskan aku. Biar ku beritahu, aku salah satu anak buah Tuan Kie. Jika kau tidak melepaskanku, Tuan Qin tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Kie, mungkinkah dia yang dikenal sebagai Qin Hao, naga air dari provinsi Guangdong, ketua kamar dagang Ling Xiao? Chen Mo berhenti. Qin Hao. Kuberi kau waktu 5 menit. Segera datang ke lokasi konstruksi pinggiran barat. Jika kau tidak sampai di sana dalam 5 menit, siap-siap saja dibuang ke sungai. Kau ingin menemui Tuan Qin kami? Saudara-saudara, hajar dia. Berhenti. Surui. Qin Hao. Tuan Kie, kau punya nyali yang besar. Kau benar-benar buta. Apakah Anda tahu siapa ini? Pergi dari sini. Ya, ayo pergi. Surui, Qin Hao, salam Tuan. salam hormat Tuan. Apakah kamar dagang Ling Xiao kita ini kelompok preman? Jika kau tidak bisa mengatur orang-orangmu, kau dan keluarga Qinmu bisa dibuang ke sungai semuanya. Ya, Bangun. Bukankah sudah kubilang, jangan mengganggu hidupku. Tuan, selama 5 tahun Anda menikah, Anda tidak pernah kembali ke kamar dagang Ling Xiao. Saya berharap dapat mengundang Anda kembali untuk memimpin. Hidupku yang damai telah benar-benar dirusak oleh kalian semua. Karena begitu keadaannya, katakan padaku, bagaimana kau menangani tugas yang kuberikan padamu? Selama 5 tahun terakhir, kamar dagang Ling Xiao telah secara diam-diam membantu grup si milik istri Anda tumbuh hingga valuasi lebih dari 100 juta. Malam ini, kamar dagang Ling Xiao akan menandatangani kontrak besar dengan grup si. Istrimu si Wan Qing akan menjadi ratu bisnis paling kuat di Huaxia. Dia menyelamatkan hidupku 5 tahun lalu, dan kami menikah serta memiliki seorang putri. Agar dia tidak merasa tertekan, aku selalu hidup bersamanya sebagai orang biasa. Sekarang setelah dia akan mencapai kesuksesan, sudah saatnya memberitahunya identitas asliku. Aku sedang terburu-buru pulang untuk ulang tahun putriku. Kalian semua kembali duluan. Ini bukan tempat untuk bicara. Setelah aku selesai merayakan ulang tahun putriku, aku akan kembali sepenuhnya. ya. Selamat tinggal Tuan. Selamat jalan, Tuan. Chen Lele. Lele, tunggu sampai ibu selesai bekerja, dan kita akan pulang bersama. Bagaimana kalau kita merayakan ulang tahunmu bersama? Ayah, itu ibu. The film was translated Si Wan and Qing. narrated by M Media. Salwanu. Siapa paman yang merangkul ibu itu? Lele yang pintar, ayo pulang duluan ya. Bagaimana dengan ibu? Ibu sedang bekerja. Lele, ayo patuh. Dan pulang duluan ya. Baik. Chen Mo,
yang pintar. Tunggu di sini untuk ayah. Chanmo, apa yang kau lakukan di sini? Apa-apa aku datang di waktu yang salah. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Kenapa aku harus memberitahumu? Urusan bisnis. Apakah kau bahkan akan mengerti jika aku memberitahumu? Urusan bisnis yang bagus. Jika aku tidak datang, kalian berdua pasti sedang merundingkan bisnis ini. Di tempat tidur hari ini, bukan? Chanmo, kau lancang sekali. Chanmo, kau benar-benar mengecewakanku. Tanda tangani surat cerai sekarang juga. Cerai. Si Wan King, kau sudah lama menunggu hari ini, bukan? Apa aku melakukan kesalahan? Lihatlah dirimu baik-baik. Kita sudah menikah selama 5 tahun. Dan kau masih hanya seorang pekerja konstruksi yang memasang bata. Sementara aku telah menjadi ketua grup C. Akan menandatangani kontrak dengan kamar dagang Ling Xiao. Dalam hal apa kau merasa layak untukku? Jika bukan karena kakekku memaksaku di ranjang kematiannya, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Sebuah tidak layak yang bagus. Dengan satu kata tidak layak darimu. Kau telah membuang bertahun-tahun hubungan kita dan anak kita. Baik. Aku bisa menceraikanmu. Tapi aku harus membawa Lile bersamaku. Jangan harap bisa membawa Lile. Kau pekerja konstruksi bau. Bagaimana kau bisa merawat Lile? Wan King, apakah kau butuh bantuanku? Aku tidak akan membawa Lile pergi. Kecuali kau ingin Lile memanggil orang lain ayah. Diam. Kakak, harga diri itu diraih oleh dirimu sendiri. Kau bilang untuk ulang tahun putrimu, kau hanya membelikan kue murah, yang harganya cuma beberapa puluh ribu. Sementara aku, dengan santai memberikan Wan King gelang seharga jutaan. Dan juga, ini, boneka beruang LV. Seharganya ratusan ribu. Kau membelikan putrimu boneka rusak. Dan aku telah berhasil memperkenalkan Wan King untuk menandatangani kontrak besar dengan kamar dagang Ling Xiao. Apa hakmu dasar sampah untuk bersaing denganku? Si Wan King, apakah kau benar-benar akan menceraikanku hanya demi sedikit uang ini dan merusak masa kecil Lile? Uang punya banyak manfaat. Selama kau punya uang, wanita tak terhitung jumlahnya akan membuka kaki untukmu, termasuk membuat istrimu membuka kakinya. Kau. Chanmo, lepaskan. Chanmo, kau tahu latar belakang Tuan Muda Zhao. Apa kau mencoba membuat keluarga si kami terbunuh? Keluarga Xiao. Lupakan saja. Pada levelmu saat ini, kau masih belum mengerti hal-hal ini. Aku beri kau 1 hari untuk menandatangani surat cerai dan tinggalkan keluarga si. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lele, kemarilah. Ayah, Jangan panggil dia. ayah, ayah. Tuan, Nona ketiga keluarga Chu dari ibu kota meminta audiensi. Chu Yuan, tidak ada waktu. Tuan Chen, saya sangat mengagumi Anda. Bisa beri saya waktu sebentar. Mari kita makan. Mari bicara. Tidak bisakah kau mendengar apa yang kukatakan? Tuan Chen. Nona Chu, mari kita pergi dulu. Saya akan mendapatkanmu cepat atau lambat. Wan King, selamat. Kau akhirnya terbebas dari ikatan yang terus-menerus itu. Bagaimana kalau kita makan malam nanti untuk merayakannya? Tuan Zhao, hari ini adalah ulang tahun putriku. The film was Bisakah Anda translated membawa kami and kembali dulu? narrated by Mengapa harus Emily. formal sekali? Ini hanya makan malam. Tuan Zhao, kita hanya memiliki hubungan bisnis. Makan malam. Sungguh tidak perlu. Ini, Lily, boneka beruang dari pamanmu. Apakah kau menyukainya? Ambillah. Aku menghargai tawarannya. Tapi ini terlalu mahal.
Anda sebaiknya mengambilnya kembali. Hari ini, terima kasih banyak. Sama-sama. Aku hanya membantumu menyingkirkan gangguan pria itu. Masuklah ke mobil. Bibi. Ini mahar 500.000. Bersama dengan informasi kontak Ketua Qian. Dengan ini, Wan Qing akan bisa terhubung dengan kamar dagang Ling Xiao. Tuan Muda Zhao, aku akan menendang pria bernama Chen Mo itu keluar dari rumah malam ini, supaya Wan Qing bisa segera menikah denganmu. Bibi. Jujur saja padamu. Aku hanya pura-pura peduli pada mereka di depan Wan Qing. Tapi aku hanya menyukai Wan Qing. Aku tidak pernah bilang ingin membawa beban itu ke dalam keluarga Shao kita. Maksud Tuan Zhao, Menjualnya. ini? Bibi. Pikirkanlah. Dia adalah putri Chen Mo. Selama dia ada, Chen Mo akan selalu punya alasan untuk mengganggu Wan Qing. Dan aku tidak bisa membiarkan Wan Qing masuk ke keluarga Shao kita. Tuan Muda Zhao, aku khawatir Wan Qing tidak akan bisa menerimanya. Lagi pula, Wan Qing sangat menghargai Lei Lei dengan sepenuh hati. Jangan khawatir. Jika kita benar-benar menjual Shan Lei, Wan Qing lagi seumur hidupnya tidak akan pernah melihat anak itu. Pada waktunya, Wan Qing secara alami akan berubah pikiran. Lily, kemarilah. Biar paman menggendongmu. Dasar bocah kecil. Di Pulau Luli, jalani hidup yang baik. Apa yang kau lakukan? Ayah, Apa kau baik-baik saja? ayah, kau akhirnya datang. Lily sangat merindukanmu. Chen Mo, bukankah kau sudah menceraikan putriku? Beraninya kau datang ke keluarga Siku. Jika aku tidak datang, apakah kau akan menjual Lile? Beraninya kau? Siapa yang memberimu nyali untuk membentak ibu mertua seperti itu? Chen Mo, apa kau pikir kau bisa melindungi putrimu hanya karena kau kembali? Aku akan tunjukkan hari ini. Sampah sepertimu tidak bisa melindungi apapun. Jangan berani-berani menyentuh putriku. Kau mencari mati. Ini Chen Mo. Chen Mo, apa kau sudah gila? Menyerang siapapun yang kau lihat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Jika aku datang lebih lambat, mereka akan menjual Lile. Zhao Wenbo, apakah yang dikatakan Chen Mo itu benar? Chen Mo, kau benar-benar tahu cara menjebak orang. Wan Qing, aku sangat menyukaimu. Aku mencintai segalanya tentangmu. Itu termasuk Lele. Pikirkanlah, sebelumnya, aku membelikan lele mainan seharga ratusan ribu. Jadi bukankah itu berarti aku gila? Kau sampah. Wan Qing, lihat dia. Dia sudah benar-benar gila. Karena dia tidak ingin bercerai. Aku mengerti. Kau menyimpan dendam. Jadi kau menggunakan Lele untuk membalas dendam padaku, bukan? Bibi, katakan padaku, bukankah itu benar? Ya, benar sekali. Putriku, sampah tidak berguna ini. Dia menerobos masuk ke sini dan mulai bicara omong kosong. Untung kau kembali tepat waktu. Chen Mo, kau bajingan. Si Wan Qing, kau lebih memilih mempercayai mereka daripada aku. Kenapa aku harus percaya padamu? Berdasarkan fakta bahwa kau tidak pernah mencapai apapun. Bahwa kau tidak punya masa depan. Tanda tangani surat cerai sekarang. Jangan membuatku meremehkanmu. Baik. Jangan menyesal nanti. Kau benar-benar sampah yang tidak berharga. Seorang pekerja rendahan. Berpikir putriku akan menyesali ini. Hari ini, Wan Qing akan menandatangani kontrak besar dengan kamar dagang Ling Xiao. Saat itu, Wan Qing akan menjadi ketua wanita paling bergengsi di Huaxia. Dan kau The film Kau was hanyalah pekerja translated konstruksi and yang hidup narrated dari by orang M lain. Media. Kalian berdua sangat jauh berbeda. Dengarkan saranku. Berhentilah bermimpi. Dunia yang berbeda. Itu benar. Kontrak dengan kamar dagang Ling Xiao disetujui atas perintahku. Mengapa kau tidak memberitahu mereka bahwa seluruh kamar dagang Ling Xiao adalah milikmu? Itu benar. Seluruh kamar dagang Ling Xiao adalah milikku.
Aku mengatakan yang sebenarnya. Akulah yang memiliki hubungan dengan kamar dagang Ling Xiao. Itulah mengapa mereka mengalihkan kemitraan ke keluarga Si. Kau, Cukup. Chanmo, berhenti bicara omong kosong. Membuatku semakin tidak menghargaimu. Tanda tangani surat cerai. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. baik. Lele, ayo pergi. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kita sudah bercerai. Aku akan membawa Lile bersamaku. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghentikanku. Si Wan King, alasan kau bermesraan dengan Shao Wenbo hanya demi kontrak triliunan itu, bukan? Aku ingin melihat ekspresi wajahmu saat impianmu hancur. Jangan berpura-pura. Kau hanyalah seorang pekerja konstruksi. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah bos kamar dagang Ling Xiao? Apakah apa yang kulakukan benar-benar salah, putriku? Jangan pedulikan sampah masyarakat itu setelah menceraikannya. Tanpa beban mati itu, kau hanya akan terus naik di kamar dagang Ling Xiao di masa depan. Akan berjalan mulus. Dan dia, selain melontarkan kata-kata pahit, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk menatapmu. Gedung kamar dagang Ling Xiao. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Tuan, kami telah mengikuti instruksi Anda dan mengatur pengasuh terbaik untuk menjaga Nona Lily. Terima kasih atas kerja kerasmu selama 5 tahun ini. Duduklah. Ya, Bagaimana keadaan kamar dagang? Tuan, selama 5 tahun ini, keluarga kaya besar mendapat kesempatan bernapas dan telah mendapatkan momentum. Tetapi ekonomi domestik secara keseluruhan masih di bawah kendali kami. Kerja bagus. Ketua Qin, aku dengar belakangan ini Zhao Wenbo dan si Wan King telah berhubungan denganmu. ya. Xiao Wenbo ingin menawarkan setengah aset keluarganya untuk berkenalan denganku, tapi aku belum punya waktu untuk menemuinya dan belum menanggapinya. Juga kontrak ini berada di bawah pengawasan langsungku. Tuan, bagaimana menurutmu? Haruskah kita membatalkan kontrak ini? Keluarga Si tidak layak menerima kebaikanmu. Tidak perlu. Aku akan menghadiri perjamuan secara pribadi malam ini untuk melihat ekspresi apa yang mereka tunjukkan. Ya, Si Wan King, Zhao Wenbo, saat kau tahu bahwa ketua kamar dagang Ling Xiao yang mati-matian kau coba senangkan hanyalah bawahanku, apa yang akan kau pikirkan saat itu? Jamuan amal kamar dagang Ling Xiao. Apakah ini perjamuan kamar dagang Ling Xiao? Setelah malam ini, aku akan bisa sepenuhnya masuk ke kelompok tingkat atas. jangan khawatir. Daftar tamu sudah final, dan orang yang terpilih adalah kau. Chanmo, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Berhenti di situ. Chanmo, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jinmo, aku tahu, setelah Wan King mengusirmu, kau datang untuk menampar pada wanita kaya Kar. Kau cukup rela mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri, mobil mewah sewaan, dan setelan jas itu pasti menghabiskan banyak uang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkir. Chanmo, aku pikir setelah kita bercerai, kau akan punya sedikit harga diri. Aku tidak menyangka kau akan berakhir di sini sebagai gigolo. The film was translated Nona Si, and kita narrated sudah by bercerai, M bukan? Media. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kau Chen? Ku bilang, pergi dari jalanku. Chanmo, ini adalah perjamuan amal kamar dagang Ling Xiao. Ini bukan tempat untukmu. Di dalam hatimu, apakah aku benar-benar
tidak diinginkan. Apa aku salah? Tuan Muda Zhao berasal dari keluarga terpandang, dan ayahnya akan segera mendaki jenjang di kamar dagang Ling Xiao. Dan kau seorang pekerja konstruksi rendahan. Apa yang kau miliki untuk membuatku menghormatimu? Bodoh dan konyol. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jinmo, aku akan membunuhmu malam ini. Wan King. Tuan Muda Zhao, saya terlambat. Itu semua karena jalanan terlalu macet. Tuan Muda Zhao, apa yang terjadi padamu? Ayo masuk dulu, dan kita bisa bicara sambil berjalan. Oke. Sampah tidak berguna. Berani-beraninya memukul Tuan Muda Zhao. Saat aku melihatnya nanti, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dia ada di sana. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kau benar-benar berani memukul pria baru putriku. Orang ini cukup picik untuk membuat keributan di sini. Perjamuan amal kamar dagang Ling Xiao adalah tempat kelas atas. Bagaimana bisa mereka membiarkan sampah itu masuk? Dengarkan saja, Chen Mo, pria sepertimu. Mengesankan. Kau pantas pergi bersama putrimu itu dan tetap tinggal di lokasi konstruksi. Bocah kecil. Itu cucumu sendiri. Kau memarahinya. Lalu kenapa kalau aku memang begitu? Siapa yang membiarkannya memiliki? Darahmu mengalir di nadinya. Bocah kecil. Bocah kecil. Bocah kecil. Kau berani memarahi putriku. Kau mencari mati. Chen Mo, kenapa kau memukul ibuku? Kenapa kau memukulnya? Tidak bisakah kau mendengar apa yang dia katakan? Tidak peduli apa yang dikatakan ibuku, kau tidak bisa begitu saja memukulnya. Kau membuat keributan di sini. Apa kau mencoba menghancurkan semua kerja kerasku selama bertahun-tahun? Kau pikir dengan menghancurkannya, kau bisa membuatku kembali padamu? Mustahil. Sekarang, segera minta maaf pada ibuku. Apakah kontrak itu begitu penting? Lebih penting daripada putrimu. Pria penuh tipu muslihat seperti ini. Untung sekali Wan King menceraikanmu. Mengapa membuang kata-kata pada pria seperti ini? Buang dia keluar. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Kau Chan, kau benar-benar berani menyiramkan anggur padaku. Chan Mo, apa kau bertekad untuk membuat keributan di sini? Apa kau baru akan puas jika kau menghancurkan segalanya? Pada titik ini, aku akan memberitahumu dengan jelas. Kamar dagang Ling Xiao tidak akan pernah bekerja sama denganmu lagi. Jinmo, mulutmu besar sekali. Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira kau adalah ketua kamar dagang Ling Xiao. Qin Hao. Aku tentu saja bukan Qin Hao, tapi bahkan jika Qin Hao ada di sini, dia harus bersujud di depanku. Mantan menantu keluarga Si yang tidak berguna ini sebenarnya sedang mengoceh omong kosong di sini. Dia benar-benar mencari mati. Cukup, Chan Mo. Jika kau ingin berhayal, pulanglah dan lakukan di sana. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau pria yang gegabah. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Kie. Aku memberimu satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Hanya kalian beberapa orang. Apakah kalian layak membuatku berlutut? Grup Shuoyu milik keluarga Song dan grup Kambing milik keluarga Liku bahkan tidak memenuhi syarat. Pria seperti apa kau ini? Belum cukup. Orang-orang ini berasal dari dua kelompok teratas di Provinsi Guangdong. Dengan satu kata saja dari mereka, mereka bisa membuatmu berlutut dan memohon ampun. Dan kau masih berani bersikap sombong di sini. Minta maaf pada mereka sekarang. Kubilang. Mereka tidak layak. Kau telah memancing kemarahan publik hari ini. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Dan keluarga Xiaomu. Menurutmu siapa dirimu? Kau memang hebat dalam menyombongkan diri. Keluarga Xiao kami berafiliasi dengan kamar dagang Ling Xiao. Dan saya bahkan bersaudara dengan presiden yang jenius itu. Sekarang, apakah kau masih berani bicara seperti itu padaku? Persaudaraan. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Dan melihat siapa kau sebenarnya? Jem, kau mencari The mati. film was translated Dia berani menyinggung and Tuan Muda Xiao narrated seperti by ini. Amnesia. Dia pasti punya keinginan untuk mati. Tepat sekali. Jika keluarga Xiao bisa berhasil menempelkan diri pada kamar dagang Ling Xiao kali ini, mereka akan tak terkalahkan di Provinsi Guangdong dan tak terhentikan. Dia jauh dari kata sebanding dengan pria seperti itu. Aku menargetkan
Bukan hanya dia hari ini, tapi semua orang yang hadir. Bagus, bagus, bagus. Chinmo, aku mengagumi keberanianmu untuk melawan semua kelompok teratas di provinsi ini. Hari ini, aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Orang-orang, bunuh dia untukku. Chanmo, jika kau ingin mencari mati, jangan seret Lei ke dalamnya. Lei, kembalikan dia padaku. Atas dasar apa? Dengan alasan bahwa kau tidak bisa merawatnya. Kehidupan yang layak ia dapatkan. Hanyalah sesuatu yang bisa kuberikan. Aku tidak bisa membesarkan putriku dengan baik, Si Wan King. Selama bertahun-tahun ini, kapan kau pernah peduli padanya? Sejak dia kecil, aku yang memasak makanannya. Aku yang menghadiri rapat orang tua guru, dan bahkan pakaiannya dibeli dengan uang yang kuperoleh. Bekerja di lokasi konstruksi, saat dia sakit di tengah malam. Aku yang menggendongnya ke rumah sakit. Di mana kau saat itu? Cukup, apa gunanya melakukan semua hal-hal sepele remeh, kehidupan yang mulia. Hidup tanpa kekhawatiran. Itulah yang dibutuhkan Lei, dan ini adalah hal-hal yang tidak bisa kau berikan padanya. Siapa bilang Tuan Chen tidak bisa? Kau orang bodoh yang pisik. Apa kau tahu siapa dia? Beritahu ketua Si, Nona Lei telah dikirim ke sekolah elit. Dan kelas dimulai besok. Apapun yang bisa kau berikan, Tuan Chen hanya akan memberi lebih. Dan lebih baik. Lebih baik. Siapa kau? Ini jelas hanya wanita kaya yang dimanfaatkan oleh pecundang ini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Telan kembali kata-kata yang baru saja kau gunakan untuk menghina Tuan Chen. Cantik. Mengapa kau begitu marah? Pria bernama Chenmo ini tidak punya uang. Dan dia tidak punya kemampuan. Apa yang membuatnya layak untuk kau bela? Kau berani memukulku. Cukup, Chanmo. Mengapa melibatkan Tuan Muda Zhao dalam urusan di antara kita? Apa kau patah hati karena aku memukul kekasihmu? Aku tidak menyangka. Nona Si tidak hanya bias, tapi juga buta. Pertama-tama, aku yang memukul Zhao Wenbo. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Chen. Kedua, bahkan jika Tuan Chen memukulnya, apa yang bisa kau lakukan? Karena ketua Si merasa begitu percaya diri. Mengapa kita tidak bertaruh? Bagaimana menurutmu? Taruhan macam apa? Mari bertaruh bahwa dalam 5 menit, sikapmu terhadap Tuan Chen akan mengalami perubahan total. Jika aku kalah, bagaimana aku baru saja mengalahkan Zhao Wenbo? Maka balas pukul saja seperti itu. Jika kau kalah di depan umum, kau harus meminta maaf kepada Tuan Chen. Baiklah, aku menerima taruhannya. Jika kau kalah, kau juga harus mengembalikan Lei padaku. Kau tidak akan bisa menang. Wan King, penandatanganan kontrakmu dengan kamar dagang Ling Xiao sebentar lagi akan dimulai. Jika kau terus terlibat dengan orang gila ini, aku khawatir itu akan merusak rencana besar kita. Rencana besar, kontrak triliunan. Chanmo, kau tahu betul seberapa besar usaha yang telah kukerahkan ke dalam proyek ini. Jika kau terus membuat masalah, kau hanya sedang mencari mati, dan kau bahkan akan melibatkan Lei. Tepat sekali, itu sangat penting. Sampai kau bahkan tidak peduli pada putrimu sendiri, Si Wan King. Kau tidak akan pernah tahu apa yang telah kau lepaskan. Hari ini, aku akan melihat nyawa siapa yang bisa diambil. Ini benar-benar gegabah. Bahkan jamuan makan malam kamar dagang Ling Xiao berani-beraninya membuat masalah di perjamuan. Apakah kau tahu seberapa besar kekuatan kamar dagang Ling Xiao di belakang ketua Qin? Bahkan keluarga-keluarga ibu kota dan klan-klan kuat tidak mampu menyinggung mereka. Singgasana naga ini, bahkan sampai kursinya pun khusus untuk ketua Qin. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak bisa memprovokasi Qin Hao? Beraninya kau berani memanggil ketua Qin dengan nama lengkapnya dan bersikap tak hormat padanya. Kau benar-benar mencari mati. Aku sedang mencari mati, dan aku mengincar kalian semua di sini. Apa yang bisa kau lakukan soal itu? Sombong dan angkuh. Penjaga, semuanya tidak perlu terburu-buru. Badut konyol ini tidak memerlukan kita untuk bertindak bersama. Saat ketua Qin tiba, The film was translated mari kita lihat and apakah dia bisa narrated terus by Ed bersandiwara. Media. Kau sebenarnya cukup cantik. Aku akan memberimu kesempatan malam ini. Buang pecundang ini segera. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Badut,
adalah dirimu yang sebenarnya. Naga sejati ada tepat di depanmu, namun kau masih berani memfitnahnya. Kau benar-benar sedang mencari mati. Kau benar-benar bodoh karena cinta, bukan? Kau percaya apapun yang dia katakan. Dia diusir oleh keluarga Si. Tidak punya apa-apa. Dan menggunakan taktik rendahan ini untuk bermain bodoh di sini. Mencoba menarik perhatian semua orang untuk merusak kontrak yang akan ditandatangani keluarga Si. Dan membuat Wang King berubah pikiran. Kau hanya mengoceh tidak jelas. Jika kau tidak terjun ke dunia pemasaran, itu akan sangat disayangkan. Chanmo, apakah ini tujuanmu? Menghancurkan bisnisku? Apa untungnya bagimu? Apa untungnya bagi Lele? Semua yang telah kau lakukan hanya demi kepentinganmu sendiri. Selama ada aku, Lele akan dirawat dengan baik. Dia tidak butuh perhatianmu. Kau tidak tahu berterima kasih. Dasar kacang lupa kulit. Terlepas dari apapun, keluarga Si kami telah menghidupimu si pecundang ini selama 5 tahun. Beginikah caramu membalas kami? Bahkan jika kau menyimpan dendam pada keluarga kami, Lele, dia adalah putri kandungmu. Apakah kau benar-benar harus memaksanya ke jalan buntu agar kau puas? Kau membesarkanku selama 5 tahun tanpa diriku. Apakah keluarga Si akan berada di posisi ini sekarang? Mulai sekarang, Lele tidak butuh perhatianmu. Siapa yang tahu kalau kau akan menjualnya ke Pulau Luoli? Chanmo, apa kau sudah cukup membuat keributan? Kau begitu tidak tahu malu dan tidak masuk akal. Menyinggung begitu banyak keluarga berpengaruh. Tidak ada yang bisa menolongmu. Mengenai diriku, aku akan membawa Lele dan memutuskan hubungan denganmu untuk menghindari keterlibatan. Ini semua yang bisa kulakukan hanya untuk menjaga Lele tetap aman. Aku harap kau tahu diri. Lele adalah putriku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Kau sudah diambang kematian, tapi masih berani bicara keras. Kau pecundang. Tahu keluarga Si tidak bisa melindungimu. Kau justru memilih untuk melawan semua kelompok papan atas ini. Pada akhirnya, itu sungguh bodoh yang tak terbayangkan. Waktu yang tersisa untukmu sudah hampir habis. King Hao akan segera tiba di sini. Nikmatilah waktu yang tersisa bagimu untuk bertingkah. Kau benar-benar penuh bualan. Kau hanya asal bicara. Memangnya kau siapa, sehingga layak memerintah ketua Qin? Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sayang sekali. Waktu yang kuberikan malam ini telah berakhir. Malam ini, kami keluarga Xiao bersumpah darat untuk mengundang semua kelompok papan atas. Masukkan orang sombong ini ke daftar hitam. Memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Orang ini gegabah. Dan tindakannya bahkan lebih sombong lagi. Grup kambing milik keluarga Liku setuju untuk bergabung dengan keluarga Zhao dari Provinsi Guangdong dalam memasukkan orang ini ke daftar hitam. Masalah ini tentu saja harus menyertakan grup Shuoyu milik keluarga Songku. Orang ini tidak punya tata krama, sombong tak terkira, dan telah memicu kemarahan publik. Dia pantas menerima nasib ini. Kami semua bersedia ikut serta dalam sanksi ini. Kami semua bersedia ikut serta dalam sanksi. Chanmo, apa kau masih belum mengerti? Bahkan saat ini, apa kesalahanmu? 3, 2, 1. Aku benci. Bocah. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih berakting. Malam ini aku tuan muda ini akan menghabisimu. Bahkan jika Ketua Qin datang, dia tidak akan bisa menghentikanku. Ketua Qin ada di sini. Selamat datang Ketua Qin. Chanmo, keadaan sudah mencapai titik tanpa jalan kembali. Apa kau masih belum mau meminta maaf? Jika kau meminta maaf sekarang, mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Mengapa aku harus mengakui kesalahanku? Lagi pula, apa salahku? Chanmo, drama apa yang sedang kau mainkan? Ketua Qin, orang ini sombong dan mendominasi di perjamuan. Tidak menghormati siapapun, dan bahkan berani menodai singgasana naga yang disiapkan untuk Anda. Masukkan orang ini ke daftar hitam. Masukkan orang ini ke daftar hitam. King Hao, kemarilah. Qinmo, kau mencari mati. Kau benar-benar berani menyebut nama lengkap Ketua Qin. Kalianlah yang sebenarnya sedang mencari mati. Kalian berani memberikan sanksi pada Tuan Chen. The film was Tuan translated Chen. and narrated by M. Qin Hao Media. memberikan penghormatan kepada Tuan Chen. Ketua Qin, mengapa Anda begitu hormat padanya? Tuan Chen, kami terlambat.
Mohon maafkan kami. Kau memang terlambat. Jika kau datang sedikit lebih awal, kau akan melihat semua keluarga besar bergabung untuk memblokirku dengan cara yang liar. Mereka berani. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Chen? Aku ingin melihat. Seberapa berani kalian? Ketua Qin, apakah Anda membuat kesalahan? Bocah ini hanya pekerja pabrik yang bau, yang diusir oleh keluarga Si. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk membuat Anda begitu hormat? Berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Chen. Kalian benar-benar mencari mati. Jika kalian bersikap hormat kepada Tuan Chen, keluarga Xiao kalian bisa saja mencapai puncak kesuksesan. Tapi kalian memilih jalan yang salah. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ingatlah ini. Itu adalah satu momen penilaian buruk kalian yang sepenuhnya menghancurkan seluruh keluarga Xiao. Keluarga Xiao kalian berani tidak menghormati Tuan Chen. Harga yang harus kalian bayar adalah kehancuran total. Ketua Qin, keluarga Xiao kami selalu setia kepada Anda. Ketua Qin, mengapa Anda begitu kejam? Ketua Qin, tolong ampuni saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Aku mohon. Kau mengandalkan statusmu sebagai keluarga Xiao untuk menjadi sombong dan meremehkan semua orang, lalu bergabung dengan kelompok-kelompok besar untuk bersumpah darah demi mengucilkanku. Sungguh mengesankan. Sekarang, kenapa kau memohon belas kasihan? Kau punya nyali yang besar. Saya awalnya berhasil kamar dagang Ling Xiao menjilat yang terbesar. Tapi, bagaimana bisa? Bagaimana akhirnya jadi begini? Mengapa? Mengapa? Katakan padaku, mengapa jadi seperti ini? Atau katakan padaku, enyahlah. Bawa dia pergi dan urus dia. Mengapa jadi seperti ini? Mengapa? Chen Mo, kau bisa saja memberitahuku sejak awal. Kenapa kau tidak memberitahuku? Sudah kubilang. Apa kau mau percaya padaku? Aku berkata, keluarga Si diberikan olehku. Kau tidak percaya padaku. Aku berkata, bahkan jika Qin Hao datang dia tidak bisa memprovokasiku. Kau tetap tidak percaya padaku. Aku berkata, mereka tidak punya kualifikasi untuk menyentuhku. Kau tetap tidak percaya padaku. Sekarang kau lihat hasilnya. Dan kau justru mengatakan padaku bahwa aku tidak memberitahumu. Chen Mo, kau telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Hanya untuk mengambil kesempatan ini. Untuk mempermalukan putriku bukan? Apakah kau masih manusia? Sofisme. Kau berani memukulku. Chen Mo, kau tidak perlu berada di sini untuk mempermalukanku dan ibuku. Bahkan jika kau mendapatkan dukungan Tuan Qin. Sekarang, apakah segala yang dimiliki keluarga Si ada hubungannya denganmu? Semua ini diperoleh dari kerja kerasku sendiri. Donasi. Seseorang sepertimu seorang bukan siapa-siapa. Hanya dalam 5 tahun. Berhasil mencapai kesuksesan seperti itu. Apakah kau pikir kau melakukannya sendiri? Jika bukan, karena Tuan Chen yang diam-diam mendukungmu. Keluarga Simu sudah lama oleh perusahaan-perusahaan besar. Semua kerja kerasku selama bertahun-tahun. Apakah kau bahkan punya kualifikasi untuk berada di sini? Keluarga Si dulunya goyah. Tidak mampu menancapkan kaki di provinsi Guangdong. Dan kau sangat ambisius. Aku takut di bawah kemunduran ini, kau akan hancur. Jadi aku diam-diam membantumu. Aku tidak menyangka bahwa setelah kau menjadi taipan kaya, kau akan menginjak-injak perasaan kita dan putrimu. Begitu kejamnya. Sungguh menggelikan. Tidak. Aku tidak melakukannya. Apalagi yang kau perdebatkan? Tindakanmu. Bukankah sudah membuktikan segalanya? Aku hanya ingin memberitahumu hari ini bahwa semua yang kau kejar sama sekali tidak kupedulikan. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu sendiri. Dan aku akan menjalani hidupku. Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Baru saja, kau bersumpah darah. Di mana orang-orang yang ingin mengucilkanku? Ayo, The lakukanlah. film was translated Kali and ini kami narrated salah. by M Media. Semua karena keluarga Si dan Xiao. Kami juga dimanfaatkan
Kami tidak pernah berniat melakukan hal-hal ini. Ini semua salah kami karena tidak memastikan fakta-faktanya. Menyinggung Tuan Chen benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kami di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Chen. Kami bersedia menunjukkan ketulusan kami untuk menebus kesalahan. Tidak peduli apa syarat yang kau ajukan, kami tidak akan menolak. Kami berharap atas pengampunanmu. Jadi kau dimanfaatkan. Saat kau bersumpah darah tadi, aku pikir kau ingin pemberian cabik-cabikku. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu pilihan. Kucilkan dirimu sendiri, dan aku akan memaafkanmu. Tuan Chen, kau bercanda. Bagaimana dengan ini? Aku akan membeli secara keseluruhan hotel ini, menyerahkannya kepadamu sebagai permintaan maaf. Biarkan masalah ini diselesaikan. Bagaimana? Tuan Chen, kami sudah mendiskusikannya, dan kami bersedia membeli 3 jalan yang berdekatan, dan menyerahkannya kepada Tuan Chen. Apakah kau pikir ini akan meredakan amarahmu? Aku berkata, kucilkan dirimu sendiri. Apa kau punya keberatan? Tuan Chen, Anda salah paham. Bagaimana mungkin kami memiliki keberatan? Namun, kami masih ingin menggunakan aset keluarga kami untuk mendapatkan pengampunan Tuan Chen. Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tuan Chen, bukankah itu keterlaluan? Kami menghormatimu. Itulah sebabnya kami memberimu muka. Jika kau benar-benar memprovokasi kami, dengan begitu banyak keluarga teratas di Provinsi Guangdong, jika kami bersatu, siapa yang bisa menyentuh kami? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu siapa Tuan Chen itu? Ketua Qian, kami menghormatimu. Itulah sebabnya kami memberimu muka. Tapi kami tidak peduli siapa dia. Jika kau mendorong kami terlalu jauh, jangan salahkan kami. Itu benar. Karena kau tak ingin berdamai. Maka silakan coba saja. Mari kita lihat, apakah kami bisa menanganinya. Kalau begitu aku akan memberitahumu bagaimana cara menulis kata mati. Semua yang hadir di sini, jangan biarkan satu pun lolos. Musnahkan keluarga mereka dari peta Provinsi Guangdong. Basmi mereka sepenuhnya. Kelompok kami di Provinsi Guangdong telah berdiri selama bertahun-tahun dan selalu tetap tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin satu komentar sombong dari orang lain bisa memusnahkan kami? Dengan begitu banyak dari kami yang bersatu, apa yang perlu ditakutkan? Kau bicara omong kosong. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Chen. Ayo, tangkap mereka semua. Ketua Qian, mungkinkah bahwa Anda benar-benar berniat menyinggung kami, kelompok papan atas Provinsi Guangdong demi bocah itu, bahkan seluruh bangsawan ibu kota? Tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Chen. Kalian bahkan tidak layak dibandingkan dengan Tuan Chen. Kami bahkan bisa mewakili seluruh Provinsi Guangdong. Kekuatan apa yang dia miliki yang bisa membuat kami menundukkan kepala? Halo, gawat Tuan. Perusahaan kita terkena hantaman besar dan kita telah kehilangan segalanya. Kita sudah bangkrut. Apa? Bangkrut. Apa? Kau tanya kenapa? Karena saya adalah putri ketiga dari keluarga Chu di ibu kota, Chu Yuran. Apakah itu cukup? Tuan Chen bukan hanya sosok yang saya kagumi, tapi di masa depan, dia juga akan menjadi menantu keluarga Chu. Apakah itu cukup bagimu? Jadi bajingan tidak tahu berterima kasih ini, tidak pernah punya niat baik. Dia sudah lama hidup dari seorang wanita. Chu Yuran, nona muda ketiga dari keluarga Chu, keluarga aristokrat terkemuka di ibu kota, dan berasal dari keluarga ahli keuangan. Di seluruh Huaxia, mereka berada di posisi teratas. Jika begitu keadaannya, pantas saja dia begitu sombong dan mendominasi. Pantas saja Ketua Qian berusaha sekuat tenaga melindunginya. Jadi dia telah menaiki perahu cepat keluarga Chu. Tuan Chen, saya salah. Saya buta. Keluarga Li saya menerima kebangkrutan ini. Saya mohon Tuan Chen, ampuni nyawaku. Kami bersedia memutus jalan finansial kami sendiri. Hanya tolong ampuni nyawa kami. Baiklah. Mari kita bicara. Tuan Chen, bisakah kita pergi ke tempat lain? Terlalu banyak orang iseng di sini. Baik. The film was translated and narrated by M Media.
Berhenti. Ada masalah apa? Nona Si, Kau sangat agresif hari ini. Apakah dia orang yang kau andalkan? kurasa aku tidak perlu memberitahumu. Kau orang jahat. Bukankah kau terus mengatakan bahwa kau melakukannya demi putri kita? Tapi lihat dirimu, kau menemukan orang lain sejak awal. Kalian benar-benar sepasang penjahat yang bersekongkol. Kau perempuan jalang, beraninya kau memukulku. Kau pikir dirimu siapa? Berani-beraninya menghina saya. Saya adalah putri ketiga keluarga Chu. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, saya tidak akan segan-segan membuat keluarga si bangkrut juga. Chan Mo, kupikir kau mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk merendahkan semua orang dan menuntut rasa hormat. Tapi ternyata, kau hanya mengandalkan seorang wanita. Kau benar-benar membuatku jijik. Apa kau sudah selesai, Nona Si? Apakah kau ingin mendengarkan apa yang sebenarnya kau katakan? Kau harus tahu status Tuan Chen, seorang pria yang hidup dari wanita. Apa yang perlu ku ketahui? Betapa konyolnya. Sebagai putri ketiga keluarga Chu, status dan posisi saya jauh di atasmu. Meskipun begitu, saya tetap harus menaruh hormat pada pria ini. Saat kau mengetahui kebenarannya, kau akan sadar betapa konyol kesalahanmu. Perempuan jalan yang malang. Benar-benar tidak masuk akal. Daripada mengeluh di sini, sebaiknya kau kembali dan memperbaiki dirimu. Saat ini, aku masih jauh dari status keluarga Chu dari ibu kota. Tapi suatu hari nanti, aku akan mengandalkan diriku sendiri. Tuan, sudah waktunya. Kau tidak perlu mengikutiku. Aku akan pergi sendiri. Ya. Bagaimana kau bisa berakhir di sini juga? Ini adalah pertemuan untuk orang kaya. Apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu apapun. Jangan pikir kami tidak tahu. Kau pasti diam-diam mengikuti The kami. film was translated and Ingin menghadiri narrated by M. Media. Perjamuan yang diadakan oleh keluarga Chu untuk merebut kembali putri ketiga keluarga Chu. Mengikuti. Kalian semua terlalu tinggi menilai diri sendiri. Tepat sekali. Dia pasti melakukan ini karena putri saya. Wan Qing mencampakkannya. Dia menyimpan dendam dan ingin mengikuti kita untuk membalas dendam. Biar saya beritahu. Tidak mungkin. Balas dendam. Kau bahkan tidak layak. Enyahlah. Jangan berani-berani pergi. Apa yang kau inginkan? Kau tetap di sini dengan patuh. Kau hanya bisa pergi setelah kami. Jika tidak, bagaimana jika kau diam-diam mengikuti di belakang kami dan sengaja membuat masalah? Ya, itu benar. Berdiri di sini. Tidak masuk akal. Beraninya kau seseorang. Mereka memukuli orang. Apa yang terjadi? Itu dia mulai memukuli orang. Aku hanya mendorongmu. Bagaimana itu bisa disebut memukul orang? Apa kau tidak punya rasa malu? Nak ikut kami. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami menggunakan kekerasan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Chen. Nona Chu, Apa kau buta? Kau berani menyentuh Tuan Chen. Apa kau ingin kehilangan pekerjaanmu? Jem, Tuan Chen ini hanyalah kesalahpahaman Nona Chu. Ini semua hanya salah paham. Seandainya aku tahu Anda ada hubungannya dengan Tuan Chen, meskipun Anda memberiku nyali 10 kali lipat, aku tidak akan berani menyentuhnya. Enya segera. Ya, Tuan Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Si mengira aku mengikuti mereka dan menyuruhku berdiri di sini sebagai hukuman, tidak membiarkanku masuk. Begitukah? memangnya kenapa kalau memang begitu? Ini masalah keluarga di antara kami, bukan tempatmu sebagai orang luar untuk ikut campur di sini. Kau berani memukulku. Tenang. Dia adalah putri ketiga keluarga Chu. Cuyuaran kami tidak mampu menyinggungnya. Nona Chu, Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi saya tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Tuan Chen, ayo pergi. siapa yang mengira dirinya putri ketiga keluarga Chu? Setelah putriku menikah ke dalam keluarga Chu, aku akan berurusan denganmu dengan semestinya. Baiklah ayah, ayo pergi.
Tuan Muda Chu sudah datang. Paman Si terima kasih atas kerja keras Anda. Chu Yanji. Sama sekali tidak merepotkan. Tuan Muda Chu, putriku Wan Qing. Halo Nona Si. Halo Tuan Muda Chu. Aku punya proyek di sini yang ingin aku diskusikan denganmu. Paman Si, apa yang terjadi dengan wajahmu? Tuan Muda Chu. Wajah suamiku dipukul oleh orang yang tidak berguna. Apa siapa yang begitu lancang? Sampai berani menyentuh orang-orangku. Tidak lain adalah mantan suami Wan Qing. Pria tampan itu Chen Mo. Itu dia. Dia masih berani datang ke Xiaoxia. Lalu kenapa kau tidak menyebut namaku? Kami melakukannya. Tapi berdiri di sampingnya adalah adikmu. Putri ketiga keluarga Cucu Yueran. Kami tidak berani melakukan apapun padanya. Chu Yuran. Sejak kapan mereka jadi berurusan satu sama lain? Kami tidak tahu tentang itu. Tidak apa-apa. Malam ini keluarga Chu kita akan kedatangan tamu yang sangat penting. Karena Chu Yuran ini membawa pria tampan ini ke sini. Aku pasti akan menyelesaikan perhitungan ini denganmu nanti. Terima kasih Tuan Muda Chu. Chu Stan. Kakak saya telah membawa Tuan Chen. Tuan Anda akhirnya tiba. Mohon periksalah ayahku. Tenanglah. Dia sudah sakit selama sekitar setahun kan? Ya kami sudah mencari dokter ternama selama setahun. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Dikatakan bahwa Anda Tuan, bukan hanya jenius bisnis yang luar biasa. Tak tertandingi dalam pengobatan dan bela diri. Itulah sebabnya kami harus mengundang Anda ke sini. Penyakitnya cukup istimewa. Bahkan jika disembuhkan, dia hanya akan punya waktu hidup setengah bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Chen mohon selamatkan ayah saya. Keluarga Chu kita tidak boleh kehilangannya. Begitu ayah pergi, seluruh keluarga Chu tidak akan pernah tenang lagi. Baiklah, apa aku bilang aku tidak akan menyelamatkannya? Terima kasih Tuan Chen. Apakah ada yang perlu kami lakukan? Untuk menyembuhkan Chou Shen sepenuhnya, kita harus menemukan pil Qingwu. Pil Qingwu. Dikatakan bahwa hanya Kaisar Medis Guo Qingge yang memilikinya. Bukankah Guo Qingge telah lama berkeliling dunia? Kemana kita harus mencarinya? Surui, aku memberimu waktu 1 hari untuk menemukan Kaisar Medis Guo Qingge dan membawanya ke keluarga Zhu di Xiongxia. Kakak ayah bisa diselamatkan. Terima kasih Tuan. Tuan saya mengambil kebebasan untuk mengadakan jamuan selamat datang. Saya bertanya-tanya, apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan kami malam ini? Kakak kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Tuan Chen memiliki urusan penting yang harus dihadiri dan tidak bisa terlalu mencolok. Tidak masalah, katakan saja pada mereka aku dokter yang datang untuk mengobatimu. Baiklah. Dunia ini sempit sekali. Tuan Muda Chu, ini adalah pria berbakat itu Chen Mo. Jadi kau Chen Mo. Tuan Muda Chu, dia hanyalah pria yang hidup dari wanita. Pertama dia hidup dari putriku. Dan sekarang dia ingin hidup dari Nona Chu. Bocah seumur hidupku. Aku tidak pernah membenci siapapun lebih dari dirimu. Dan kau ini siapa? Aku Chu Yancheng. Teman dari Nona Si. Aku tidak peduli siapa kau, menyingkirlah. Tunggu apa aku bilang kau boleh pergi. Berlututlah sekarang. Dan bersujudlah untuk meminta maaf kepada Nona Si. Hari ini, dengan Tuan Muda Chu di sini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Sepertinya kau ingin melakukannya dengan cara kasar. Jangan berpikir bahwa hanya karena adikku mendukungmu, kau bisa berbuat sesukamu. Biar ku beritahu, bahkan jika dia ada di sini hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kalian. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku hanya dengan beberapa orang ini? Tuan Muda Chu, sepertinya pria berbakat ini tidak terlalu menghormatimu. Hari ini, aku ingin melihat apakah mulutmu yang lebih keras atau tongkat mereka. Tunggu. Chu Yanchi, apa kamu sudah gila? Ini adalah tamu terhormat keluarga Chu. Kami punya banyak tamu terhormat. Dia sama sekali tidak mungkin. Seseorang yang tidak berguna sepertinya.
Dan bagaimana caramu berbicara padaku? Bagaimanapun aku adalah kakak keduamu. Jaga nada bicaramu saat berbicara denganku. Hanya karena kau kakak keduaku, bukan berarti saya tidak akan menghentikanmu dari membuat kesalahan. Aku lihat kau telah disihir oleh bocah ini. Dia hanyalah pria berbakat yang ditendang keluar oleh keluarga Si. Bahkan mereka saja tidak menginginkannya. Tapi kau menggenggamnya di tanganmu, seperti harta karun. Apa kau tidak merasa malu? Tentu saja aku merasa malu. Kalau begitu bisa saya asumsikan bahwa kau juga memungut sampah yang dibuang orang lain. Cuyuran kau sudah keterlaluan. Orang yang sudah keterlaluan adalah kau. Tuan Chin adalah tamu undangan saya untuk mengobati penyakit ayah. Jika kau melakukan ini, ayah tidak akan pernah memaafkanmu. Sepertinya tekanmu sudah bulat hari ini. Untuk melindungi bocah ini kan? Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Sebagai kakakmu, kalian ikat mereka berdua. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Chen. Dan benda apa kau ini? Berani menunjuk-nunjuk ke arah tuan muda kedua keluarga Chu kami. Diam, ini kakakku Chu Tianheng. Apa? Kakak, apa yang terjadi? Siapa yang memberimu izin untuk tidak menghormati Tuan Chen? Kakak bocah ini hanyalah orang asing, dan dia merayu adik perempuan kita. Aku hanya memberinya pelajaran. Omong kosong. Tuan Chen adalah tamu terhormat yang kundang untuk mengobati penyakit ayah. Bagaimana bisa dia menjadi orang asing di mulutmu? Apa kau masih menghormatiku sebagai kakak tertuamu? Kakak, bagaimana ini mungkin? Kau tidak akan berani. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka adalah tamu yang kuundang. Benar. Kami semua adalah teman dari tuan muda kedua. Kakak sulung, sepertinya kita tidak mengundang keluarga Si. Semua orang di sini adalah selebritas dari Songxia. Begitukah? Ya, itu benar. Lalu kenapa kau tidak segera mengusir mereka dari sini? Ya, ayo pergi. Tuan, saya minta maaf atas keramahan yang buruk. Mohon maafkan saya. Tidak masalah, itu hal kecil. Nona Si Bibi. Maafkan saya atas keributan tadi. Itu tadi kakakku. The Kita film harus is memberinya translated sedikit muka. and Tuan muda Chu narrated ini by tidak ada N-Media. hubungannya denganmu. Tepat sekali, itu semua salah pria berbakat itu. Jika bukan karena dia, kami tidak akan diusir. Ibu, ada apa? Bukankah itu yang kukatakan? Bibi benar. Ini semua salah pria berbakat itu. Aku tidak tahu ramuan cinta macam apa yang dia berikan kepada kakak dan adikku, sampai membuat mereka percaya bahwa pria berbakat bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Tuan muda Chu, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Aku tidak puas. Bibi, jangan khawatir. Setelah Shenmo ini, pria berbakat ini menyembuhkan ayahku. Aku akan membereskan mereka untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan muda Chu. Aku mendengar seorang tokoh besar sedang tiba hari ini. Aku bertanya-tanya siapa tokoh besar ini. Seseorang yang sangat dihargai oleh keluarga Chu. Pasti seseorang yang luar biasa. Kepala keluarga Chu sakit parah. Mungkinkah tokoh besar ini berkaitan dengan masalah ini? Itu sebenarnya kepala pelayan Su. Siapa itu di sebelah kepala pelayan Su? Sepertinya Kaisar Medis Booking. Itu benar-benar dia. Aku dengar dia berasal dari sekte medis Suanji yang misterius. Dan setiap generasi sekte medis Suanji menghasilkan kaisar medis yang pantas. Sekarang kepala keluarga Chu terselamatkan. Kepala pelayan Su, Kaisar Medis gue. Kaisar Medis, mengundang Anda ke sini kali ini benar-benar merupakan pilihan terakhir. Mohon segera lihat. Bukingi. Apa yang salah dengan ayah saya? Tenang-tenang. Dengan rekomendasi kepala pelayan Su, aku tentu saja akan bertindak. Biar aku periksa nadinya. Tidak bisa. Kepala keluarga Chu mengalami kekurangan darah yang parah. Bahkan jika aku bertindak, tidak ada yang bisa kulakukan. Apa mustahil? Tuan Chen berkata bahwa hanya dengan mendapatkan pil Kingu di Kaisar Medis gue, ayahku bisa diselamatkan. Tuan Chen yang mana? Aku. Kau bicara omong kosong. Apa kau tahu betapa berharganya pil Kingu ini? Dan pil Kingu ini untuk energi vital, bukan untuk kekurangan darah. Jika kau meresepkan obat secara sembarangan, kau akan membunuhnya. Itu karena kemampuan medismu dangkal. Pil Kingu memiliki efek ajaib. Berikan padaku. Aku bisa menyembuhkannya. Memangnya kau siapa? Kenapa aku harus memberikan pil Kingu kepadamu? Gu Qingye, apakah kau mencoba mengkhianati gurumu?
Apa ini? Ini sekte pengobatan Zuanji. Benar. Adik Guo Qinghe. Menghormati Tuan. Apa? Tuan Chen sebenarnya adalah Tuan Zuanji. Bagaimana itu mungkin? Pemimpin sekte medis Zuanji. Bukankah itu Gu Qing? Mungkinkah pemuda ini adalah keturunan dari kaisar medis sebelumnya? Sebenarnya posisi kaisar medis adalah turun-temurun. Itu mungkin. Dulu, aku mewariskan manual medis 100 herbal kepadamu, agar kau menata ulang sekte medis Zuanji. Aku tidak menyangka bahwa bertahun-tahun telah berlalu, dan kau masih belum mengubah sifat keras kepalamu. Mohon maafkan saya, Tuan. Cukup, aku tidak punya waktu untuk menghukummu. Berikan obatnya padaku. Pergilah. Tuan Chen, ini pil Qingwu. Memang pil Qingwu ini disuling dari sari 100 jenis herbal dan dapat memulihkan darah serta energi seseorang yang terkuras. Dikombinasikan dengan 9 jarum pembalik jiwa milikku, ada kemungkinan besar dia akan sadar. Tunggu. Yanji, apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk menghentikanmu membuat kesalahan. Orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Konyol. Apakah Tuan Chen bisa menyembuhkannya atau tidak? Aku lebih tahu daripada kau. Turun ke sini sekarang. Tidak, kakak. Aku tidak bisa mempercayakan nyawa ayahku kepada penipu seperti ini. Kalian semua tidak tahu. Orang di depanmu ini tidak lain adalah mantan suami dari nonasi di sampingku ini. Dia menghabiskan hari-harinya bermalas-malasan tanpa melakukan apapun dan ditendang keluar dari keluarga Si. Katakan padaku, bagaimana orang seperti ini bisa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ayah saya? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu tidak mungkin benar. Kaisar medis baru saja mengatakan bahwa Tuan Chen adalah kaisar medis. Mungkinkah dia salah mengira dia sebagai orang lain? Dengan statusnya, bagaimana mungkin dia menjadi anggota sekte medis Zuanji? Siapa lagi yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Tuan Muda Chu benar. Ini mantan suamiku. Aku bersamanya selama 5 tahun. Dia benar-benar tidak tahu pengobatan. Si Wan King, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan begitu tidak bermoral, hanya demi menempel pada orang berkuasa. Chan Mo, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan aku melakukan ini untuk menarikmu kembali dari tepi jurang. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Chu, The film bisakah was kau bertanggung jawab translated atasnya? and Alasan demi narrated by kebaikanku M. sendiri yang Media. bagus sekali. Ketika ibumu menjebakku waktu itu, mengapa kau tidak keluar untuk bersaksi bagiku? Chan Mo, dalam situasi seperti ini, kau seharusnya diam saja dan pergi untuk menghindari masalah lebih lanjut. Lihat. Semua orang sudah melihatnya sekarang. Nonasi sudah mengatakan bahwa orang ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Pergi dari sini. Kakak, bocah ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Jika terjadi sesuatu pada ayah, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak bisa hanya diam dan menonton. Berhenti berdebat, karena begitu keadaannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Aku mengerti kekhawatiranmu tentang kondisi Tuan Chu. Aku hanya akan menggunakan 3 jarum. Setelah 3 jarum, jika dia tidak sadar, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Baiklah, 3 jarum saja. Jika 3 jarum ini ditusukkan dan ayahku terbangun, maka aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku. Setuju. 9 jarum pembalik jiwa. Selesai. Tuan Chen, bisakah ayahku benar-benar terbangun? Tunggu sebentar. Hanya pamer. Kau pikir 3 jarum bisa membangunkannya? Kau pikir kau siapa? Bahkan jika Hua Tuo masih hidup, kau harus melihat dirimu sendiri di cermin terlebih dahulu. Aku ingin memberimu sedikit muka, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Ayah, Ayah, di mana aku? akhirnya ayah sadar. Dia benar-benar bangun, sungguh seorang kaisar medis. Dia benar-benar tahu pengobatan. Lalu sebelumnya, Yuran, Tiana, di mana ini? Apa yang terjadi di sini? Ayah, kaisar medis inilah yang menyelamatkanmu. Namanya Chen Mo. Terima kasih Tuan Chen. Tidak perlu. Tubuhmu lemah. Jangan bangun. Tunggu. Bukankah kita sepakat untuk berlutut? Berlututlah. Apa yang terjadi? ayah, kakak kedua, kau tidak membiarkan Tuan Chen mengobatiku, dan bahkan berkata, jika dia tidak bisa menyembuhkanku, kau akan memaksanya berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Ayah, sebenarnya aku kurang ajar. Chu Yanchen, apakah kau berharap aku mati? Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Chen. Ayah, aku buta dan tidak mengenali seorang ahli. Saya harap Tuan Chen bisa memaafkan saya. Pergilah.
Cepat pergi. Kau benar-benar telah menghancurkan kami. Tuan Chen, tubuhku. Kapan aku akan pulih? Mengapa? Aku masih merasakan sesak di dadaku. Sebenarnya, menurutku Tuan Chu, tidak hanya sakit, tetapi telah diracuni. Siapa yang begitu berani meracuni ayahku? Keluarga Chu saya dijaga ketat. Bagaimana bisa seseorang diam-diam meracuni barang-barang ayah saya? Pil Kinggu ini dapat memulihkan darah dan energi yang terkuras. Setelah meminum pil ini dan dikombinasikan dengan teknik akupunturku, dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak memiliki efek samping. Tapi aku melihat bahwa darah dan energi di tubuhnya masih terus terkuras. Jadi aku curiga, dia telah diracuni. Siapa yang begitu berani meracuni ayahku? Begitu saya tahu siapa yang meracuni ayah saya tidak akan pernah melepaskan mereka. Satu-satunya cara adalah mendapatkan herbal tertentu untuk membersihkan sumsumnya. Obat ajaib apa? Ganoderma salju puncak langit. Ganoderma puncak salju surgawi. Saya akan meminta seseorang untuk segera mengirimkannya. Bukan Ganoderma salju puncak langit biasa, tapi yang berusia 500 tahun. Apel, Ganoderma salju puncak langit berusia 500 tahun. Lalu di mana kita bisa mendapatkan obat ajaib seperti itu? Ganoderma puncak salju berusia 500 tahun. Obat ajaib seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Aku dengar bahwa obat ajaib semacam ini, bahkan hanya seiris, bisa memperpanjang hidup seseorang selama beberapa tahun. Tuan Chen, bisakah kita menggunakan obat lain untuk menggantikannya? Atau Ganoderma salju puncak langit kualitas lebih rendah juga bisa? Tidak, hanya Ganoderma salju puncak langit yang bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Jika usianya terlalu muda, itu akan menjadi nutrisi bagi racunnya dan berbalik menyerang dirimu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu sesingkat ini, kita pasti tidak bisa menemukan Ganoderma salju puncak langit berusia 500 tahun. Ya Tuhan, ini akan menjadi akhir bagi kita. Jangan khawatir, aku tahu di mana bisa menemukan Ganoderma salju puncak langit berusia 500 tahun. Di mana? Keluarga Su. Keluarga Su dari Tianshan. Ya, Bagus, aku akan pergi ke keluarga Su sekarang untuk meminta Ganoderma salju puncak langit. Kepala keluarga Han Han Pitang. Putra sulung keluarga Han Hanyu. Mengapa mereka ada di sini? Ayah dan anak keluarga Han, untuk apa kalian ke sini? Han Baita. Kupikir kau orang tua bangka. Sudah mati. Kau bahkan sudah mulai mengadakan perjamuan. Tapi kau masih hidup. Aku tidak menyangka racun The itu. film was translated and Tidak membunuhmu kau narrated orang by tua bangka. Media. Apakah kau yang meracuninya? Lalu kenapa, kalau memang aku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kami tidak menginginkan apapun. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk membakar dupa untukmu. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Sial sekali. Kau akan mati. Sementara ayah, saya akan tetap hidup sehat. Lidah tajam. Aku baru saja mendengar kau berkata, ingin pergi ke keluarga Su untuk mendapatkan Ganoderma salju puncak langit. Memangnya kenapa kalau kami melakukannya? Kebetulan sekali, Ganoderma salju puncak langit itu, keluarga Han kami juga menginginkannya. Aku baru saja menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Kau melakukan ini dengan sengaja. Lalu kenapa, kalau memang aku, dengan kekuatan keluarga Han kami, aku tidak percaya bahwa keluarga Su akan memberikan barang itu kepadamu. Kau, Sekarang kau punya dua pilihan. Satu, adalah dengan patuh menunggu kematian. Dua, adalah membelot ke keluarga Han kami. Menghormati keluarga Han kami sebagai yang tertinggi. Mungkin jika kami senang, kami akan memberimu sepotong Ganoderma salju puncak langit. Mustahil. Keluarga Chu kami tidak akan pernah menjadi anjing suruhan keluarga Han kalian. Kau orang tua bangka. Aku tahu kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Begitu kami mendapatkan Ganoderma salju puncak langit, kau bisa menunggu kematian di rumah. Hanya mengandalkanmu. Kau masih ingin mendapatkan Ganoderma salju puncak langit. Kau bermimpi. Nah, siapa kau? Aku adalah dokter keluarga Chu. Seorang tabib rendahan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Aku sarankan kau untuk menutup mulut busukmu. Atau berhati-hatilah agar tidak mengundang bencana. lancang. Apa kau tahu siapa Tuan Chen itu? Aku hanyalah seorang dokter rendahan. Karena kau meremehkanku, mari kita bertaruh. Taruhan. Tentu, taruhan apa? Jika aku bisa mendapatkan Ganoderma salju puncak langit, Kau akan memberiku 1 juta. kau cukup berani juga. Baiklah, aku terima taruhanmu. Tapi, bagaimana jika kau tidak bisa mendapatkannya? Aku serahkan padamu. Jika kau tidak bisa mendapatkan Ganoderma salju puncak langit, aku akan memotong tanganmu. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu. Surui, bawalah Ganoderma salju puncak langit dari keluargamu dan berikan padaku. Aku membutuhkannya segera. Surui,
Ini adalah kantor pusat kamar dagang Ling Xiao. Benarkah itu? Benar sekali. Konyol sekali. Siapa Surui? Siapa kau? Hanya berdasarkan dirimu. Apa kau layak memerintah Surui? Tuan Chin memiliki status yang sangat mulia. Jangankan Surui, bahkan kepala keluarga besar lainnya. Tidak ada apa-apanya. Kupikir, kau mengundang orang besar. Tapi ternyata hanya penipu yang sok gaya. Keluarga Chu. Sudah tamat sekarang. Kau, Tidak masalah. Begitu mereka tiba sebentar lagi, mereka akan tahu apakah itu asli atau palsu. 1 jam sudah berlalu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jangan cemas. Bukankah kau gagal mendapatkan Ganoderma salju puncak langit? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah aku juga tidak tahu. Ini dia. Tuan Chen, Ganoderma puncak salju telah dikirimkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mustahil. Ganoderma salju puncak langit sangat berharga. Bagaimana mungkin keluarga Su memberikannya kepada orang luar? Karena saya adalah anggota keluarga Su. Kepala pelayan Su, kau sebenarnya anggota keluarga Su. Aku tidak ingat. Keluarga Su memiliki seseorang bernama Surui. Dulu, untuk mengikuti Tuan, saya tidak ingin terikat oleh urusan keluarga. Jadi saya meninggalkan keluarga Su lebih awal dan menyerahkan keluarga Su kepada adik laki-laki saya Su Chen. Hanya sebatang Ganoderma puncak salju. Saya bahkan tidak menganggapnya serius. Sekarang, apalagi yang harus kau katakan? Aku masih belum tahu. Apakah Ganoderma salju puncak langitmu asli atau palsu? Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai menabrak tembok. Baunya sangat harum. Obat ini layak disebut sebagai obat ajaib. Tuan Chu, bukalah mulutmu. Obat ini meleleh di mulut. Aku merasa sesak. Di dadaku juga hilang. Tuan Chu, penyakitmu sudah sembuh. The film Terima was kasih, Tuan Chen. translated and narrated Sekarang, by M Media. Apalagi yang harus kau katakan? Baiklah. Aku mengaku kalah. Hanyu. Ayo pergi. Tuan Han, ingatanmu sangat pendek. Apakah kau melupakan sesuatu? Apel. 1 juta. Hanya karena dirimu. Kau ingin mengambil 1 juta di tanganku. Kau bermimpi. Jika kau tidak bisa memberikan 1 juta hari ini, tak satu pun dari kalian yang boleh pergi. Bocah kecil. Beraninya kau mencoba memeras keluargahanku. Tangkap dia. Ayah, apa yang kau lakukan pada ayahku? Tidak banyak. Hanya pelajaran kecil. Dalam 3 hari, jika aku tidak melihat 1 juta, dia akan mati karena serangan jantung. Kau. Jangan gegabah. Baiklah. Tunggu saja kau. 1 juta ini. Aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya padamu. Ayo pergi. Itu terlalu ringan baginya. Ayah, apakah keluarga Han benar-benar akan mengirim 1 juta itu? Belum tentu. Keluarga Han telah mendapatkan momentum akhir-akhir ini, dan keluarga Su kami juga terkena dampaknya. Jika saya tidak turun tangan, Ganoderma puncak salju ini mungkin benar-benar jatuh ke tangan keluarga Han mereka. Aku dengar, Han Pitang ini punya seorang putri yang sangat angkut. Aku khawatir keluarga Han, dengan mengandalkannya, tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Wanita itu menguasai dunia, dengan banyak ahli di klannya. Saya khawatir keluarga Chu kita hanya bisa mengaku kalah. Jangan khawatir. Ini adalah kekacauan yang kau buat. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku ayam. Kenapa kau tidak memikirkannya? Tuan Muda Chu, apa maksudmu dengan ini? Kau masih punya nyali untuk bertanya padaku. Jika bukan karenamu hari ini, apakah aku akan dimarahi oleh ayahku? Sampai aku bermandikan ludat. Tuan Muda Chu,
Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika ingin menyalahkan, kalau mau menyalahkan salahkan saja pecundang itu. Chen Mo, Diam. Menyebutnya sampah di setiap kesempatan. Menurutku kalianlah yang sampah. Status Chen Mo luar biasa. Dan lagi, dia menyembuhkan penyakit terminal ayahku. Apakah ini sampah yang kau bicarakan? Tuan Muda Chu, kami tidak tahu hal ini akan terjadi. Tuan Muda Chu, tidakkah kau menyukai putriku Wan Qing? Mari kita tentukan tanggal pernikahannya dulu. Lalu, kita bisa perlahan membereskan sampah itu. sayang. Tuan Muda Chu, mengapa kau memukul ayahku? Hanya karena aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Chu. Menurutku keluargamu benar-benar buta. Menceraikan Chen Mo adalah satu hal. Tapi sekarang kau membuatku kehilangan muka di depan umum. Tuan Muda Chu, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Boleh? Memberi kalian kesempatan. Dalam mimpi kalian. Demi statusmu sebagai mantan istri Chen Mo, aku akan mengampunimu kali ini saja. Pergi. Mantan istri Chen Mo. Jika aku ingat dengan benar, bajingan yang melukaiku di dalam bernama Chen Mo. Tangkap mantan istrinya untukku. Aku akan menggunakannya untuk memaksa Chen Mo mengobatiku. Chen Mo, kau pasti merasa sangat bangga sekarang kan? Lihatlah. Apa ini? Memperlakukan wanita seperti ini, apakah kau masih menganggap dirimu seorang pria? Tampaknya menculik mantan istrimu adalah langkah yang tepat. Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Ikuti aku dan kau akan tahu. Tuan, berhati-hatilah, mungkin ini jebakan. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Hati-hati. Jangan khawatir Tuan Chen, saya akan melindungi Anda. The film was translated and narrated by M Media. Yuran, Chen Mo, menyerahlah sekarang. Jika tidak, aku akan membantainya. Kau sangat tercela. Dalam perang, semua cara dianggap wajar. Aku tidak akan menyebutnya tercela. apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Pergi. Bawa mereka pergi. Chen Mo, kau di sini untuk melihatku mempermalukan diri. Apakah kau puas sekarang? Kau wanita, Tuan Chen, dan saya diculik ke sini. Semuanya karena kau. Yuran, Itu adalah ide Tuan Chen sejak awal. Jika bukan untuk menyelamatkannya, bagaimana kita bisa terjebak dalam jebakan keluarga Han? Sungguh pertunjukan anjing menggigit anjing yang luar biasa. Benar-benar spektakuler. lepaskan dia. Aku serahkan padamu. Lepaskan mereka. Apakah kau pikir kau masih punya hak untuk bernegosiasi denganku? Obati ayahku dengan jujur. Jika kau berani menolak, aku akan membantai kalian. Aku berjanji padamu. Sembuhkan jantungku sekarang. Dan aku bisa membiarkan mereka pergi. Salah satu dari mereka. Tidak. Keduanya harus dibebaskan. Kesabaranku terbatas. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh mereka? Apakah kau akan mengobati mereka atau tidak? Jika kau berani menolak, aku akan menyayat wajahnya. Aku harap kau menepati janjimu. Mulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selesai. Apa kau bercanda? Tunggu sebentar. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Sekarang lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Kapan aku pernah menjanjikan itu padamu?
Kau membohongiku. Kau mencari mati. Tidak. Yuran. Berhenti. Juxian. Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman keluargahanku, Han Peitang. Aku sarankan kau segera melepaskan Tuan Chen. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Juxian. Aku akui, anak ini punya beberapa keahlian, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk mengancam keluargahan kami. Dia tidak punya kualifikasi. Apa kau yakin tidak akan melepaskan Tuan Chen? Kau fosil tua. Kau bahkan hampir tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kau masih ingin menyelamatkan orang lain. Kurasa kau sudah kehilangan akal. Kau, ayah, jangan bicara pada mereka tentang ini. Karena mereka mencari mati. Maka kabulkan keinginan mereka. Mencari mati. Aku ingin melihat. Hari ini, siapa yang mencari mati? Serang. Ayah, lari. Aku tidak bisa. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen, keluarga Chu kita akan tamat. Mulai sekarang, keluarga Chu-mu tidak akan punya masa depan. Siapa itu? Ini aku. Surui. Salam kepala pelayan Su. Ini adalah masalah pribadi antara keluarga Han dan keluarga Chu. Mohon jangan ikut campur. Urusan pribadimu dengan keluarga Chu memang bukan urusan kami. Namun, kau membuat kesalahan dengan menyentuh Tuan Chen. Tuan Chen adalah pendiri kamar dagang Ling Xiao. Dan pada saat yang sama, dia adalah Tuan Sekte dari Sekte Pengobatan Xuanji kami. Beraninya kalian menculik Tuan Chen. Apa kejahatan kalian? Apel. Dia adalah pendiri kamar dagang Ling Xiao. Tuan Sekte dari Sekte Pengobatan Xuanji. Mustahil. Ini tidak nyata. Apakah itu benar atau salah? Kau akan segera mengetahuinya. Tuan, bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Han Peitan. Kau pantas mati. Tua, bagaimana kita harus menangani mereka? Tua, keluarga Han benar-benar lancang karena berani menyakiti Tuan Sekte. Menurut pendapat saya, eksekusi saja mereka di tempat. Putriku adalah makhluk surgawi yang telah membunuh iblis besar. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuh kami. Saudariku pasti akan The film was melawanmu sampai mati. translated Itu and hanya membunuh narrated iblis by besar. M-Media. Beraninya kau mengancam Tuan Sekte. Bunuh mereka. Ada apa? Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Chen sedang mengadakan upacara pewarisan. Apakah ini disiapkan untukku? Tidak, itu disiapkan untuk Chen Xuan. Benar-benar Chen Mingyuan. Dia berjanji pada ayahku saat itu untuk mengelola keluarga Chen dengan baik. Aku tidak menyangka dia melakukan nepotisme sekarang. Merekomendasikan putranya sendiri menjadi tuan-tuan. Tuan, saya yakin, selama Anda muncul, keluarga Chen pasti akan berdiri di pihak yang sama dengan Anda. Belum tentu. Aku sudah 5 tahun tidak kembali. Aku khawatir keluarga Chen sudah menjadi wilayah kekuasaan pribadi Chen Mingyuan. Beritahu semua kepala keluarga. Minta mereka datang ke keluarga Chen menemuiku. Selamat, Tuan Muda Chen. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluarga Chen kita. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tenang saja. Setelah aku duduk di posisi kepala keluarga, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Hari ini adalah peringatan atas kepergian kakak laki-lakiku 10 tahun yang penting. Di sini, aku ingin memilih talenta muda yang luar biasa dari generasi muda untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Di sini aku katakan pada kalian semua, putra kedua keluarga Chen Cheng Xuan, yang merupakan putraku, dalam 5 tahun, telah menghasilkan 500 juta pendapatan untuk keluarga Chen. 500 juta. Kalau begitu tidak perlu mencari lagi posisi kepala keluarga Chen. Milik Tuan Muda Cheng Xuan. Aku memilih Tuan Muda Cheng Xuan. Aku juga, sepertinya semua orang, tidak keberatan dengan putraku mewarisi posisi kepala keluarga. Itu sudah pasti. Tuan Muda Cheng Xuan, warisi posisi kepala keluarga. Ini sudah takdir. Karena memang begitu, maka bawalah mahkota abadi. Cheng Xuan, kemarilah.
Tunggu. Bukankah ini tuan muda tertua keluarga Chen? 5 tahun tanpa kabar, dan sekarang kau tiba-tiba kembali. Mungkinkah dia masih berpikir, dia punya kesempatan? Keponakan Chenmu, kau kembali terlalu terlambat. Konyol sekali. Aku adalah keturunan langsung keluarga, tapi aku bahkan tidak menerima pemberitahuan tentang pewarisan itu. Keponakan, kau menuduh paman keduamu di sini. Kau pergi selama 5 tahun tanpa kabar. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu? Dan bagaimana dengan dia? Kita baru bertemu hari ini. Mungkinkah kau tidak tahu di mana aku berada? Apa gunanya jika aku memberitahumu? Kau tidak mencapai apapun dalam 5 tahun ini. Bagaimana kau bisa bersaing denganku untuk posisi kepala keluarga? Posisi kepala keluarga ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Beraninya kau. Kau berani merusak mahkota. Bahkan jika dia adalah tuan muda tertua, dia harus dihukum sesuai aturan keluarga. Chenmo, kau tidak tahu aturan. Benar-benar tidak tahu aturan. Posisi kepala keluarga ini awalnya adalah milikku. Atas dasar apa kau memberikannya kepada putramu? Sombong, aku bertindak sesuai aturan keluarga. Aturan keluarga. Kau masih tahu tentang aturan keluarga? Dalam 5 tahun ini, saya mendirikan kamar dagang Ling Xiao, menyatukan 7 keluarga besar, dan menjadi nomor 1 di daftar Forbes nasional. Apakah aku tidak layak menjadi kepala keluarga Chen? Dikatakan bahwa kamar dagang Ling Xiao ini tidak hanya memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya di dalam negeri, tetapi bahkan memiliki kekuatan di luar negeri untuk memengaruhi politik suatu negara dan 7 keluarga besar. Masing-masing punya kekayaan tak terhitung. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ling Xiao. Itu kepala pelayan Surui. Itu pengetahuan umum. Chenmo, apalagi yang harus kau katakan? Buang dia keluar. Benar. Buang dia keluar. Buang dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani menyakiti tuan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Chumu benar-benar berpihak pada Chenmu. Tapi jangan lupa, ini adalah keluarga Chen. Aku tidak peduli. Aku hanya mengakui Tuan Chen. Hari ini aku akan memberitahumu siapa tuan yang sebenarnya dari keluarga Chen. Masuklah kalian semua. Salam tuan. Salam tuan. Shen Mingyuan, apalagi yang harus kau katakan sekarang? Bahkan jika ini masalahnya, lalu kenapa? Kau sudah melewatkan waktunya, itu tidak dihitung. Itu benar, itu tidak dihitung. Mingyuan, jika kau berkata begitu, bolehkah aku berasumsi bahwa kau sengaja memihak putramu? Di keluarga Chen, apa yang kukatakan adalah hukum. Chenwa, jika kau tidak senang, kau bisa meninggalkan keluarga Chen. Apapun yang Anda katakan, saya setuju. Chen Mingyuan, jangan lupa bahwa posisi ini diberikan kepadamu oleh ayahku. Apakah begini caramu mewarisi dari ayahku? Kepala keluarga Chen awalnya adalah milikku. Itu hanya ayahmu yang mengembalikannya padaku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Mundur, dan aku mewarisi posisi kepala keluarga Chen. Kejadian hari ini, aku bisa melupakan masa lalu. Mimpi saja. Sepertinya kau memang tidak bisa diperbaiki. Ayah, bunuh dia sekarang. Posisi kepala keluarga ini akan tetap menjadi milik kita. Karena memang begitu. Jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Mati. Kekuatanmu. Kau sudah setengah jalan menuju Tianren. Sangat dekat untuk mencapainya. Kau sangat kuat. Dibandingkan denganku, kau masih jauh tertinggal. Ayah, ayah, ayah. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Mungkinkah sudah menjadi ahli tingkat Tianren? Kau pikir kau mau pergi kemana? Apa kau pikir kekuatanku hanya sebesar ini? Membunuhmu. Dan seluruh keluarga Cid akan menjadi milikku. Cahaya ilahi 5 warna, pembangkit tenaga tingkat langit manusia, sudah berakhir. Shen Mingyuan, kau ingin membunuh kerabatmu sendiri. Kau pantas mati 10.000 kali. Menyerahlah sekarang. Aku pantas mati 10.000 kali. Konyol. Chenmo, apakah kau bisa selamat dari ini? Adalah masalah lain. Ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Selama dia mati, segalanya di keluarga Chen akan menjadi milik kita. Bunuh. Berisik. Putraku. Kau benar-benar membunuh putraku. Sekarang sudah tenang. Chenmo, kau pantas mati. Seharusnya aku tidak membiarkanmu hidup. Bahkan jika kau sudah menjadi Tianren. Lalu kenapa? Aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hanya untuk memuaskan kebencianku. Begitukah?
Kau juga seorang Tianren. Sebagai sesama Tianren, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Xuan Feng Tianxia. Mengguncang 8 penjuru. Suara ini, Ini adalah kekuatan Tianren. Jika satu pihak kalah, mereka akan musnah sepenuhnya, tidak akan pernah bisa berinkarnasi. apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita tunggu dan lihat. Jadi, ini adalah ranah tertinggi seni bela diri. Putraku, aku datang untuk menemanimu. Dia menang. Tuan, Tuan, sialan Chenmo. Menyebalkan. Sudah berhari-hari, dan kau masih belum datang menemuiku. Ayah, mengapa kau tidak memberitahunya yang sebenarnya? Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Sekarang aku hanya berharap Tuan baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Jangan ganggu aku. Apa? Bukankah kau ingin melihatku? Chenmo,